Bismillahi walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Tiba-tiba teman-teman muncul di beranda saya, bahkan di YouTube saya, ada seorang ustadz yang kayak reinkarnasi baru, lalu membahas tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini dan viral. Mereka tidak setuju, bahkan ustadz ini menyebut itu unek-uneknya. Tetapi ketika dia berunek-unek, dia justru blunder teman-teman, blunder dan menuduh Kristus itu penyembah berhala atau sebutan untuk penyembahan berhala. Ini sungguh sangat disayangkan. Hati-hati Pak Ustadz, sudah lama nggak muncul. Hati-hati tidak muncul selamanya karena hinaan-hinaan Anda terhadap kekristenan atau kepada Kristus. Karena apa yang Anda katakan itu semua keliru. Kita lihat, cek, dan dengar teman-teman. Saya tidak perlu bahas panjang-panjang karena semua yang dia sampaikan itu satu pun tidak benar. Ini dia videonya. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa Al-Masih, Yesus, dan Yesus Kristus. Umumnya ada yang mengatakan ya samalah semua itu. Ada juga yang mengatakan tidak sama. Malah lebih jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama. Isa Al-Masih dengan Yesus sama. Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus, nah di sini kendalanya. Mengapa? Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu kan merujuk kepada Isa sebagai Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin menjelajah keluar dari rambu-rambu ini. Bagi kita Isa Al-Masih adalah Nabi. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nah, saya jadi tergelitik juga ini. Kok tiba-tiba presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda, atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantelkan gelar-gelar yang bertolak belakang. Itulah seperti saya katakan tadi. Kalau Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu artinya sebagai Nabi utusan Allah. Tetapi kalau sudah Yesus Kristus, itu ciptaan Paulus. Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus. Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus. Karena ketika Paulus mencantelkan Yesus Kristus, maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ. Yang lahir tanggal 25 Desember lah, yang anak Allah lah, dan sebagainya, setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa namanya di atas segala nama. Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat, karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Jadi semasa hidupnya Nabi itu ya orang menyebutnya Nabi atau Tuhan, Lord, Kurios, tapi tidak pernah dibilang God. Itulah yang saya sampaikan unek-unek saya pada hari ini tentang keteledoran Bapak Presiden menandatangani Kepres ini. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar
Ustadz Sahini Munir ini kembali muncul di permukaan YouTube, lalu dengan suara yang sudah ngos-ngosan, atau kayaknya dia sedang asma atau apa, nggak tahu saya. Hati-hati Pak Ustadz, hati-hati dengan hidup Anda, karena Anda sedang menghina kekristenan. Anda hanya karena tidak suka, tidak setuju, atau berunek-unek tentang apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo hari ini, Anda justru membuat sebuah kesalahan lagi di ucapan Anda. Sayang sekali gelar Ustadz Anda runtuh ketika Anda membahas sesuatu yang berkaitan dengan kekristenan, justru semua keliru. Ini sangat disayangkan. Nampak sekali Anda mendapatkan gelar Ustadz tapi tidak paham, bahkan tidak bisa menempatkan diri sebagai orang yang harusnya menghormati keyakinan orang lain. Mengapa saya katakan demikian? Dari awal hingga akhir dari video Pak Ustadz Sahini Munir, semua keliru. Tidak ada satu yang tepat. Oke? Itu perlu Anda garis bawahi. Seterusnya, orang Kristen tidak pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk mengganti hari Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Itu keputusannya. Jadi jikalau Anda keberatan, jangan sampai masuk ke dalam ranah arti terminologi tentang Yesus dan Kristus, karena Anda tidak ngerti sampai di situ. Oke, Nabi buat Anda Isa alaihissalam, tetapi buat kami Yesus Kristus itu Tuhan, bukan karena pengakuan kami, tapi karena Dia memang Tuhan dari sananya. Tidak perlu pengakuan manusia, tidak perlu pengakuan Pak Ustadz atau siapa saja. Dia tetap Nabi, Dia tetap Tuhan, Dia tetap Raja, Dia tetap penguasa di atas segala nama. Jadi tidak perlu pengakuan Pak Ustadz. Jadi kenapa jadi Anda yang berunek-unek? Sayang sekali, umur sudah tua, sudah uzur, masih ngurusin agama orang lain, dan itu pun salah. Coba Pak Ustadz atau semua rekan-rekan muslim yang melihat video ini, seandainya perkataan-perkataan sang Ustadz ini dikatakan kepada umat muslim dan mengubah kata-kata itu menjadi nabi Anda, kira-kira nih apa yang terjadi? Mungkin sudah demo teman-teman, mungkin sudah banyak orang tidak suka, bahkan dituduh penistaan. Tetapi Ustadz ini menista sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Masa dia sebut Kristus itu penyembah berhala, Kristus itu penyembah berhala. Ini kan sebuah pemahaman yang keliru, yang teledor, bahkan identik, lebih menghina tentang nama Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi, ya. Jadi bukan penyembah berhala, apalagi dengan unek-unekmu yang mengatakan itu dari pembicaraan-pembicaraan yang dikeluarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah mengotak-atik nama Yesus Kristus. Tidak pernah. Justru dia memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi daripada Anda mengurusi keyakinan orang lain, mending urusin itu Alkitabmu, kitabmu, dan seluruh keyakinanmu. Ini kan terkesan Anda mengada-ngada, ya. Saya pikir Pak Ustadz semakin pintar, semakin tua. Ternyata semakin kesini, semakin ngawur semuanya. Ustadz kok jadi unek-unek terus? Ngapain berunek-unek? Orang pemerintah yang membuat, orang Kristen yang kamu tafsirkan, doktrin Kristen yang kamu tafsirkan. Kan itu liar Pak Ustadz. Liar sekali. Hati-hati Pak Ustadz. Kayaknya napas Pak Ustadz itu satu-satu, kayak sudah kayak kena asma atau apa, nggak tahu ya. Tapi kayak sulit bernapas. Hati-hati, jangan kebanyakan berunek-unek atau tidak suka dengan kekristenan. Akhirnya hati-hati aja gitu ya. Jadi Pak Ustadz bertobatlah, daripada Anda mengurusi kekristenan, bertobat saja, mending seperti itu. Karena belas kasihan Kristus masih cukup untuk Anda, masih cukup. Tuhan Yesus itu mengasihi Pak Ustadz. Jangan terlalu sibuk mengurusin keyakinan orang lain, mengomentari keyakinan orang lain. Akhirnya semua salah. Ya, kalau kita kupas satu persatu, Pak Ustadz jadi malu. Ya,
Jadi bagi teman-teman umat muslim, ini bentuk respon kita terhadap Pak Ustadz Sanio Munir yang selama ini terlalu banyak berkoar-koar hingga masa tuanya dihabiskan untuk berkoar-koar tentang kekristenan, tentang Yesus, dan lain sebagainya. Udah lama nggak muncul, tapi tiba-tiba muncul, lalu mengomentari keputusan Presiden Joko Widodo hari ini. Ini kan sesuatu yang aneh nih. Dan setelah mengomentari, salah pula semuanya. Aduh, ini parah. Kalau benar sih nggak apa-apa. Ini udah pakai nama Yesus Kristus, nama Isa Al-Masih, nama Paulus, dan menyebut Kristus penyembah berhala. Ya ampun, semakin tua kok nggak bertobat. Ini kan celaka 12 pas ini ya. Jadi Pak Ustadz, saran saya, kalau melihat video ini mending tobat, mending banyak istiqomah ya. Banyak berdoa, banyak mengaku dosa supaya kiranya jalan Pak Ustadz itu lebih baik lah gitu ya. Karena kita tidak tahu umur seseorang, jadi kita hanya berdoa semoga Pak Ustadz itu mengenal kebenarannya. Karena sekalipun Pak Ustadz menyalahpahami tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus, menjelek-jelekkan nama Yesus Kristus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Hukum pun tidak akan menimpa Pak Ustadz. Tapi hati-hati, hukum yang paling ditakutkan ketika kamu tidak percaya kepada Yesus, itu luar biasa. Oke, Pak Ustadz, ini hanya sebuah saran. Tidak perlu kepanasan, karena sudah terlebih dahulu Pak Ustadz membahas tentang kekristenan yang tidak ada sangkut pautnya dengan iman saudara ya. Kita melihat keputusan presiden mengubah tanggal itu, hari itu menjadi Yesus Kristus, itu urusannya sendiri, urusan presiden. Tidak ada karena Kristen usul-usulkan, itu tidak ada. Jadi kalau Anda berunek-unek, ya sampaikan ke presiden saja. Jangan kau urusin dan kau arti-artikan lagi tentang Yesus Kristus dan lain sebagainya. Kan jadi salah. Oke? Semoga cerdas. Kita hanya merespon supaya tidak salah paham. Karena ketika kebohongan itu diucapkan berkali-kali, itu dianggap kebenaran. Tetapi saya percaya, kebohongan walaupun berlari secepat kilat, kebenaran akan mengalahkannya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.